terkait PKL Pak, gimana tanggapan Bapak Gimana? terkait PKL dagang? Alhamdulillah ya, kita sudah beberapa kali sosialisasi, pendataan, sampai himbauan. Hari ini kita mengevaluasi hasil dari sosialisasi dan pendataan para pedagang kaki lima yang ada di seputar bahu jalan sepanjang Jalan Raya Rajapanggung, termasuk di depan pasar desa Rajapanggung. Ya, alhamdulillah mereka ada peningkatan kesadaran lah ya, walaupun belum semuanya. Nah, pada hari ini kita melaksanakan evaluasi dan himbauan, serta ada beberapa pedagang yang sudah menyadari untuk pindah lokasi. Nah, kami sebagai pihak pemerintahan desa memfasilitasi untuk kesediaan mereka direlokasi ke pasar desa Rajapanggung, yang mana pasar desa Rajapanggung itu kita masih ada beberapa ratus lapak yang masih kosong. Nah, mungkin dengan kesadaran mereka bisa mengisi lapak-lapak kosong pasar desa tersebut. Pak, rencana yang akan dipindahkan ada pedagang berapa Pak? Pedagang kaki lima yang sementara terdata itu sepanjang bahu Jalan Raya Rajapanggung itu kurang lebih di 170 sampai 180-an pedagang itu yang sudah terdata, dan mereka juga ya mempunyai kesadaran lah ya, walaupun dengan himpitan ekonomi ya, keadaan sekarang ini, tapi mereka juga ada kesadaran untuk tidak berdagang di sepanjang bahu jalan tersebut. Pak, apa ada penolakan dari pemilik toko Pak? Penolakan sebenarnya tidak ada, hanya mereka mempertanyakan saja, ya, mempertanyakan batas-batas yang sekiranya mereka bisa berdagang. Nah, sudah kita anjurkan sesuai dengan batas-batas jalan kabupaten dan bahu jalan yang ada. Dan bila mana mereka istilahnya berdagang juga kaki lima di lahan milik sendiri, walaupun itu di pinggir jalan raya, yang penting protokol kesehatan aja harus diterapkan. Nah, itu menyangkut pertanyaan dari warga seputar para pedagang di Desa Rajapanggung. Pak, untuk pedagang sendiri yang di depan pasar akan dipundurkan berapa meter? Nah, kalau pedagang di depan pasar itu kita dipundurkan sesuai dengan batas jalan raya dan bahu jalan. Jadi kalau para pedagang di lokasi di pasar desa itu mereka bisa melakukan aktivitasnya, tapi sesuai aturan juga aktivitas mereka juga dibatasi sebanyak 50%, tidak seperti hari-hari biasa. Nah, yang dipundurkan ke belakang itu yaitu mereka yang ingin direlokasi. Ya, para pedagang di bawah jalan ingin direlokasi, kita sediakan tempatnya di dalam pasar desa, yaitu posisi di belakang pasar, itu masih lingkup dalam pasar desa Rajapanggung. Artinya isu tidak diadakannya sebenarnya itu mau direlokasi ya? Sebenarnya dari dulu juga dari tahun-tahun 2018 2017 sudah ada niat relokasi dari pemerintahan desa lama kepada para pedagang yang ada di bahu jalan, ya. Cuman dengan alasan berbagai hal mungkin ya, mereka juga belum ada satu kesadaran ya, karena anggapan mereka mungkin dengan berjualan di pinggir jalan itu mereka memudahkan mendapatkan konsumen pasar. Nah, sekarang mungkin dengan dalam rangka PPKM darurat 2021 ya, mau tidak mau mereka juga harus mengikuti dan mematuhi aturan pemerintah yang sudah berlaku. Ada himbauan Pak buat para pedagang? Himbauan buat para pedagang ya, silakan ya, untuk pemerintah desa kita sudah mengumumkan dan menyebarkan selebaran-selebaran hasil keputusan bersama yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cililin dan pengumuman yang dibuat oleh pemerintah desa Rajapanggung. Dihimbau untuk mereka supaya tidak berdagang kembali di sekitar bahu jalan dan jalan raya sepanjang desa Rajapanggung dan lokasi depan pasar Rajapanggung. Untuk mereka bila mana ingin berdagang kembali, silakan mereka menempatkan posisi dagangan mereka, mengisi kekosongan lapak-lapak di pasar desa Rajapanggung. Itu himbauan dari pihak pemerintah desa Rajapanggung kepada para pedagang, dan tolong untuk dipatuhi oleh para pedagang kaki lima yang di seputar bahu jalan untuk kedepannya, supaya dalam rangka PPKM ini
mencegah kita penyebaran COVID dengan adanya kerumunan massa, ya tolong diikuti aja lah aturan pemerintah, karena untuk kepentingan kita bersama. Ya intinya bukan untuk kepentingan pribadi. Ya tolonglah dengan kesadaran kita masing-masing. Mari kita mengikuti aturan yang sudah berlaku dari pemerintah untuk menghindari ya kerumunan massa dengan beraktivitas di pasar untuk mengurangi mobilitas dan intensitas pergerakan di pasar Desa Rajapanggung. Itu saja mungkin yang kami harapkan kepada para pedagang. Silakan, bukannya tidak boleh berdagang, tapi berdagang di tempatnya yang memungkinkan untuk para pedagang agar supaya tidak terjadi satu kemacetan yang diakibatkan oleh pedagang yang ada di bahu jalan. Nah, itu akan menimbulkan, dari kemacetan itu akan menimbulkan satu kerumunan massa. Ya tolonglah dengan kesadarannya para pedagang untuk mengikuti aturan-aturan pemerintah yang berlaku, dan pemerintahan Desa Rajapanggung siap membantu merelokasi mereka dengan menempatkan mereka di lapak-lapak kosong yang masih banyak ada di pasar Desa Rajapanggung. Untuk hari apa aja, Pak? Nah, dengan kesepakatan kita bersama, Muspika Cililin, Muspika Ciamplas, Muspika Cipongkor dan Sinangkerta, dan beserta Kasatpol PP dari Kabupaten Bandung Barat, bahwa disepakati dalam rangka PPKM Mikro ini untuk mengurai kerumunan para pedagang, kerumunan konsumen yang belanja, garis miring kerumunan massa. Itu ditetapkan kita buka pasar bersama sebanyak seminggu 3 kali, yaitu yang ditentukan pada hari Senin, hari Rabu, dan hari Sabtu. Itu baik untuk Rajapanggung maupun Sinangkerta, Citalem, Cijenuk, Cipongkor, ya, Ciamplas, itu ditetapkan bersama ya, bahwa pembukaan hari pasar itu yaitu dalam seminggu 3 kali, hari Rabu, Sabtu, dan Senin. Ya, itu untuk pembukaan pasarnya. Oke, Pak. Pak, terkait PPKM darurat, Pak, diperpanjang. Langkah apa, Pak, yang akan ditempuh? Ya, PPKM darurat diperpanjang, ya mudah-mudahan lah ya. Karena situasi kondisi ya, kita masih dalam keadaan bencana, makanya PPKM darurat diperpanjang mungkin oleh pemerintahan pusat karena melihat situasi kondisi ya, dan untuk keselamatan kita bersama, mari kita ikuti. Kita sebagai warga masyarakat yang baik, pemerintah memberikan satu aturan ya dalam rangka PPKM untuk keselamatan kita bersama, itu aja. Untuk warga yang isoman bagaimana, Pak? Warga yang isoman ya alhamdulillah ya sudah berangsur-angsur di Desa Rajapanggung itu berangsur-angsur pulih. Di kita juga ada tingkat kematian ya yang terpapar COVID itu dikarenakan ada satu penyakit bawaan juga, itu mereka yang dirawat di rumah sakit terus terhinggap virus corona ya, namanya takdir ya, mungkin ya sudah takdir ya. Nah, itulah menyebabkan kematiannya. Nah, kalau yang untuk terpapar COVID umumnya yang melaksanakan isolasi mandiri, berbagai arahan, berbagai himbauan dan bantuan sudah kita berikan kepada mereka. Alhamdulillah mereka kondusif, berangsur pulih seperti sedia kala. Nah, untuk sementara ini Desa Rajapanggung masih ada beberapa yang melaksanakan isolasi mandiri. Alhamdulillah mereka mengikuti himbauan-himbauan dari pemerintah desa ya untuk melaksanakan isolasi mandiri yang baik. Menurut data berapa, Pak? Untuk data isolasi mandiri sementara kita ada kurang lebih di 7-10 ya, yang berangsur-angsur yang sudah pulih ya. Kalau dari beberapa bulan ke belakang tuh kita lebih dari 50 ya. Tapi sekarang alhamdulillah mereka sudah berangsur pulih. Sekitar tinggal antara 7-10 yang melaksanakan isolasi mandiri. Nah, itu juga semua terpantau oleh pihak pemerintah desa melalui petugas tracer, tracking yang dibentuk oleh pemerintahan desa bekerja sama dengan puskesmas Mukapayung. Untuk bantuan sendiri berupa apa, Pak? Bantuan bagaimana? Bantuan untuk isoman berupa apa? Bantuan isoman sementara kita sudah menyalurkan berbagai sembako kepada yang melaksanakan isolasi mandiri tersebut. Ya, satu bantuan sembako, kedua kita bantuan psikologis lah ya untuk menguatkan imun mereka. Gitu aja. Oke, siap, Pak. Makasih banyak. Oke, siap. Ayo.